kemuliaan-Mu Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Begitu besar kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami bersyukur dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu. Urapi juga setiap kami Tuhan yang beribadah dan juga yang menyaksikan akan siaran ini. Biarlah kami semua dibangun, kami semua dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masuk bulan keberapa nih? Kedua ya? Kedua, tiga ya? Semakin dekat dengan Natal. Ya, jadi ini masih sudah banyak juga ya yang sudah merayakan Natal. Sudah ada beberapa. Mohon maaf. Oke, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita terlebih dahulu. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Yesaya 43 ayat 11. Sudah ketemu ya? Oke, saya akan bacakan. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada juru selamat selain Tuhan. Dulu waktu saya kecil dengar istilah juru selamat jadi agak bingung. Juru selamat. Akhirnya setelah sekolah minggu, terus juga setelah ada guru-guru sekolahan juga yang mengajarkan waktu SMA, juru selamat beda dengan guru selamat katanya gitu. Kalau guru selamat, guru yang mengajarkan keselamatan, tapi belum tentu selamat. Katanya sih gitu. Tapi saya mencoba memahami juru selamat. Dari kata juru itu sendiri ada banyak. Dalam kamus bahasa Indonesia, juru itu berarti orang yang menguasai bidangnya. Juru masak, berarti dia jago masak, ya kan? Biasanya masak. Juru kemudi, jadi dia yang mengemudikan. Ya, terus ada juru ketik. Zaman dulu waktu saya masih kecil itu komputer masih belum ada. Di kelurahan tempat saya belum ada komputer. Jadi ada yang tukang ketik itu dikenal juru ketik. Ada juga juru kunci. Juru kunci apa toh? Ya tukang buka kunci. Ini biasanya kuburan. Ya. Jadi dari juru itu ada banyak sekali sambungannya. Tetapi ketika saya mendengar juru selamat, berarti pribadi yang bisa menyelamatkan. Pribadi yang bisa membuat orang jadi selamat. Itulah juru selamat. Dan Tuhan berkata, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam terjemahan lain, selain aku. Gitu. Dalam terjemahan kita pakai daripada ya. Ya, jadi kalau kita menyaksikan ini, ayat ini kita jadi mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan ketika mereka mendatangi para gembala. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 10 dan 11. Waktu itu malaikat menampakkan diri, ya, mendatangi gembala-gembala dan gembala pada ketakutan. Lalu begini firman Tuhan, Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tadi dikatakan ya, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yang mengatakan siapa? Tuhan. Dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dipertegas, yaitu Kristus Tuhan.
di kota Daud. Ya, dikatakan ini, banyak orang seringkali menyerang iman kita dengan mengatakan, mana ada kita mengatakan Yesus itu Tuhan. Lah ini, malaikat yang mengatakan, telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, yang diurapi Kristus. Tuhan, loh dipertegas toh. Di kota Daud, di Bethlehem. Nah, jadi artinya apa? Tuhan yang sebelumnya di kitab Nabi Yesaya, bahkan bukannya Nabi Yesaya, di beberapa bagian yang lain juga menyatakan dirinya juru selamat, itu Tuhan sendiri. Nah, di dalam kitab Lukas ini juru selamat itu datang ke dunia. Juru selamat yang adalah Tuhan datang ke dunia, lahir di Bethlehem. Jadi manusia. Ini seringkali yang menjadi orang bertanya-tanya, bahkan bingung. Tuhan kok jadi manusia? Saya kalau udah mulai debat kusir, saya mending menyudahinya. Ya sudahlah, memang pemberitaan tentang Kristus termasuk tentang salib adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Gitu aja toh. Tapi bagi kita itu luar biasa. Ya itulah kebenaran dari Tuhan. Tuhan jadi manusia bisa nggak? Bisa. Kalau kita bicara Tuhan itu Maha Kuasa, Dia mau jadi apa aja bisa. Ya, tetapi Alkitab mengatakan Tuhan datang ke dunia jadi manusia, yang artinya Maha Kuasa. Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Dan itu sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri sejak zaman Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, janji tentang akan datangnya penolong itu sudah dijanjikan. Memang tidak tersurat langsung Yesus akan datang, nggak gitu. Tetapi setidaknya tersirat di sana. Salah satunya adalah apa? Keturunan dari perempuan itu, Hawa, ya, keturunan akan meremukkan kepala ular. Itu kan bicara apa? Ini bicara bukan nanti keturunannya Hawa mateni ulo ngida ulo, enggak, bukan enggak sesimpel itu. Ini bicara tentang janji akan datangnya penolong Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Di Alkitab, semua kitab itu nanti fokusnya adalah Kristus. Kitab-kitab perjanjian lama fokusnya adalah Kristus. Ada yang berupa gambaran, ada yang berupa nubuatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di dalam Lukas ini, Tuhan akhirnya mendatangi umatnya. Tuhan jadi manusia karena mau menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus. Orang-orang perjanjian lama sejak zaman dahulu ketika mereka mendengar janji akan datangnya Mesias, mereka menanti-nantikan. Di sisi yang lain mereka juga berjuang, berusaha gimana caranya supaya bisa selamat. Semua orang berjuang untuk bisa masuk surga. Biar carane. Usaha dilakukan, mau berbuat baik, beramal, melakukan Taurat. Zaman dulu ada kitab Taurat, coba dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi tidak ada yang bisa dengan pasti bahwa dengan melakukan hukum Taurat masuk surga. Nggak ada. Rasul Paulus adalah seorang ahli Taurat. Oh, jangan salah, dia orang yang ngerti kitab Taurat karena dia pernah berguru. Gurunya sangat terkenal, jadi nama sekolah teologi di Solo, Gamaliel. Ada STT Gamaliel di Solo. Sangat-sangat terkenal, sangat-sangat luar biasa menguasai. Ya, tetapi penguasaan, pengetahuan akan kitab suci tidak membuat orang betul-betul mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, kosong. Rasul Paulus ngerti banyak kitab suci, berusaha melakukannya. Sehingga ketika ada orang mengatakan hal yang berbeda, itu dianggap sesat dan pantas untuk dihabisi. Makanya terjadilah yang namanya Rasul Paulus mengejar-ngejar gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Karena dianggap ini sesat nih. Ya, dianggap gak bener. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri, perjumpaan dengan Juru Selamat, mengubahkan Rasul Paulus yang akhirnya sampai hari ini dia adalah Rasul Tuhan, penulis terbanyak surat perjanjian baru. Ya, coba cek.
Kamu dulu. Roma. Kisah para Rasul enggak ya? Lukas itu. Roma. Korintus 1-2. Sakurut apa-apa. Tesalonika 1-2. Siapa lagi? Banyak loh. Ibrani masih belum dipastikan. Ada di sana Titus, ada Timotius, di sana ada Efesus, ya. Terbanyak di kitab perjanjian itu ditulis oleh seorang yang pernah jadi orang yang melawan Tuhan, tetapi mengalami perjumpaan dengan juru selamat mengubahkan hidup seseorang. Ya, jadi kalau kita lihat kitab suci, kita akan mendapati bahwa peristiwa Natal itu adalah peristiwa besar. Makanya dikatakan hari ini ya, ada kesukaan besar karena telah lahir Kristus, yaitu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Itu berita besar. Saya kok nggak nyaman pakai ini. Maaf ya, saya lepas aja dulu ya. Jadi dikatakan apa? Kesukaan besar untuk semua bangsa. Untuk Indonesia juga. Berita itu belum semua sampai. Karena itu bagian kita untuk memberitakan ke Indonesia. Kesukaan besar. Harusnya semua bangsa. Karena firman-Nya berkata, dikatakan dalam Lukas tadi apa? Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Seluruh bangsa termasuk bangsa Indonesia. Kalau ada warga bangsa ini yang belum pernah mendengar kesukaan besar ini. Ya, apa kesukaannya besar? Yaitu apa? Kedatangan Mesias. Kalau ada yang belum mendengar, itu tanggung jawab kita untuk memperdengarkan. Ingat, kita ini adalah pemberita. Bukan pemaksa orang. Kau kudu percaya, tidak. Tidak pernah Alkitab mengajarkan gitu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, beritakan. Tahu penyiar berita? Siaran berita. Penyiar berita itu radio atau TV, kamu hilangkan volumenya, dia tetap ngomong di sana. Kalian matikan, biasanya tetap siaran di Jakarta sana. Misalnya dari Jakarta ya. Itulah tugas kita. Beritakan, sampaikan. Orang gak percaya, sudah gak apa-apa. Bagian kita memberitakan. Kalau bertobat, muridkan. Baru lanjutannya itu. Itulah salah satu fungsi gereja. Ketika ada yang bertobat, kita muridkan. Ajar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kesukaan itu bagi semua bangsa, seluruh bangsa. Kira-kira seluruh bangsa sudah dengar atau belum? Itu pertanyaannya. Ada yang mengatakan kalau seluruh bangsa sudah mendengar Injil, maka Yesus datang. Berarti sampai sekarang masih ada. Belum tentu orang yang belum mendengar itu di pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, belum tentu. Bisa saja yang belum mendengar Injil itu tinggal di kota-kota besar. Itu istilahnya adalah kaum yang bukan yang terhilang, terabaikan. Jadi mereka nggak ngerti, nggak ada yang ngasih tahu. Saya senang kesaksian teman saya yang Tuhan, dia pergi ke desa-desa, ke gunung-gunung. Dia selalu foto kirim ke saya. Ini loh Pak, saya cerita Injil, dia percaya Yesus. Senang rasanya dengan itu. Ayo saudaraku, beritakan. Percaya, puji Tuhan enggak, percaya enggak apa-apa. Justru nek kamu bawa orang ke gereja karena terpaksa, nggih kula wedi dijak Mas Danau, saya takut misalnya. Justru itu enggak benar. Enggak boleh. Ya. Amin. Ya, coba lihat Matius 1 ayat 21. Meneguhkan apa yang disampaikan tadi. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari zaman dulu orang pengen lepas dari dosa supaya masuk surga gak iso-iso. Sudah berbuat baik, sudah beramal, sudah melakukan hukum Taurat bahkan. Beribadahnya rajin luar biasa. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak bisa lepas dari dosa karena seperti hukum gravitasi itu loh. Ya, kalau saya mengangkat benda saya lemparkan jatuh ke bawah gitu loh. Kuasa dosa itu menarik orang terus jatuh. Adakah orang yang
Artinya setelah wes aku nggak berbuat dosa lagi 1 hari saja. Ada yang bisa? Saya yakin nggak bisa. Mulai dari pikirannya, mulai dari ucapannya, perbuatannya, selalu saja ada dosa. Karena itu apa? Manusia ya punya tubuh ini loh, terbatas sekali. Kita nggak bisa lepas sepenuhnya. Hanya orang yang sudah mati yang tidak berbuat dosa mati. Selama orang hidup akan terus ada kecenderungan berbuat dosa. Tetapi kabar baiknya sudah disampaikan. Juru selamat sudah datang. Yesus datang. Dosamu besar, dosamu kecil, semua ditanggung Tuhan. Asal engkau sungguh-sungguh percaya. Asal bertobat sungguh-sungguh. Jadi terus berjuang untuk kita tidak jatuh dosa lagi. Nek jatuh segera sadar, bertobat, minta ampun, kembali kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ya, tapi kadang-kadang yang namanya orang sudah bertobat pun jatuh terjadi. Ya, tetapi pertobatan makanya harus dilakukan setiap saat. Saat menyadari, ya Tuhan aku salah. Ya, jenenge manusia ngene wong luput. Ya kan? Segera bertobat, enggak usah somben wae lah nek arep Natal aku bertobat. Enggak. Tak lumpuke sik Tuhan. Enggak. Saya jadi ingat kisah anak kecil. Mungkin ada yang pernah dengar kisahnya. Ya, ada di gereja tertentu, termasuk gereja Katolik, ya, ada gereja Ortodok atau apa saya lupa. Itu setiap datang ke gereja mereka harus buat pengakuan dosa. Ada hamba Tuhan di sebuah bilik gitu ya. Dia datang, Pak Pendeta atau pastor atau apa, ya saya hari ini tadi berbohong. Saya minta ampun supaya didoakan juga supaya Tuhan mengampuni saya. Dia gitu. Satu kali ada anak kecil dia ke gereja nggak mau. Ngapa? Aku nggak merasa salah. Ya wes nek ngono. Pokoknya kamu anak Tuhan tuh ke gereja. Akhirnya apa? Dia mau berangkat gereja dia rusak pot depan rumahnya, rusak tanaman punya tetangganya. Terus akhirnya dimarahin sama orang tua. Kamu ngapain rusak? Loh katanya suruh ke gereja. Loh iya suruh ke gereja bukan suruh rusak. Nah kalau gereja kan pengakuan dosa. Saya kan nggak berdosa. Saya buat dosa dulu supaya bisa mengakui. Salah paham saudara. Ya, jadi dosa tidak harus disengaja berbuat. Kadang tanpa sengaja saja kita berbuat dosa. Ya, dikatakan apa? Ini menyampaikan pesan akan lahirnya Yesus. Dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bersyukur kita semua. Sudah tidak stres dengan dosa kita lagi. Harusnya kita jadi orang-orang yang merdeka. Amin. Jadi tidak ada lagi yang namanya tertuduh. Wah dosaku terlalu besar, terlalu berat. Merasa bersalah, bertobat, dibereskan Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Ya, ketika kita mengakui dosa kita, maka Dia akan mengampuni kesalahan kita dan menyucikan kita. Itu luar biasa. Diampuni dan disucikan. Ibaratnya panci kena kotoran, ya sudah nggak apa-apa, wis ra disalah kita, tapi enggaknya itu dicuci. Itulah hidup kita di hadapan Tuhan. Bersyukur kita, makanya Natal itu sebenarnya kesukaan besar betul. Kesukaan untuk seluruh dunia, kabar baik makanya dirayakan di mana-mana. Tapi karena pandemi kita tidak merayakannya, tapi kita memperingati bahwa Yesus pernah datang di dunia. Dan sekaligus kita mempersiapkan diri karena Dia akan datang kembali. Ya, fokusnya jangan hanya mengingat kelahiran. Fokus kita lebih lagi adalah mempersiapkan diri bahwa Dia mau datang lagi. Dulu Dia datang di dunia, tidak ada penyambutan. Ya, enggak ada. Hotel-hotel atau penginapan aja nolak, penuh alasannya. Andekan pemilik penginapan itu tahu yang lahir ini Mesias, juru selamat, pasti tamunya yang lain ditendang suruh keluar. Ya. Ini loh raja di atas segala raja. Tapi enggak ada yang tahu. Besok Yesus datang. Jangan sampai kita kalau diberi kesempatan loh ya. Kalau kita belum duluan pulang ke sana ya. Selama kita masih di dunia ketika Yesus datang. Saat itu juga ya pastikan kita siap menyambut Dia. Seperti itu perumpamaan 10 gadis. Yang 5 bijaksana 5 bodoh. Bukan tidak bijaksana. Tuhan Yesus tegas sekali mengatakan yang 5 bijaksana, yang 5 bukan tidak bijaksana gitu. Tapi bodoh. Karena ini menyangkut penyambutan, mempelai, acara super penting.
kok sembrono gitu loh sama hidup kita. Mari kita siapkan diri menyambut Tuhan. Jangan sampai kita termasuk yang aku nggak bilang gitu, kamu yang bilang. Ya, supaya kita nggak jadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang bijaksana, yang ngerti waktunya Tuhan. Memang hari Tuhan datang seperti pencuri. Bukan Tuhan jadi pencuri, seperti pencuri. Maksudnya waktunya di saat orang lengah, di saat orang tidak berjaga-jaga, di saat orang sibuk dengan hidupnya, di saat orang stres dengan pergumulan dirinya, di saat orang fokus dengan cari harta. Pencuri datang di saat orang lengah. Bisa saja Yesus datang di saat orang-orang gereja Tuhan sibuk dengan hidupnya sendiri-sendiri. Enggak lagi fokus kepada Tuhan. Jangan sampai. Amin. Pastikan kita siap. Firman-Nya berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Itu cara penyambutan terbaik menurut saya. Daripada dibikin panitia, berapa waktu lalu panitia penyambutan kedatangan Yesus pernah ada, jangan salah. Ini aliran orang mengatakan aliran-aliran sesat. Ya, karena di tanggal entah 2012 atau 2000 saya lupa itu. Dibikin panitia, ada sebuah komunitas panitia penyambutan Yesus Kristus. Mereka semua pakai baju putih-putih, mereka semuanya tidak ngapa-ngapain, hanya dalam satu ruangan mereka menanti-nantikan. Ternyata sampai sekarang belum datang. Wong hari Tuhan tuh datangi seperti pencuri yang tidak diketahui kapan datangnya kok. Nah, sekarang yang terpenting apa? Kita bukan tiap hari nyambut dengan pakai baju putih, nggak ngapain, nggak usah kerja. Bukan gitu. Justru firman Tuhan mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ketika tuannya itu datang. Saat Yesus datang, engkau sedang memberitakan Injil. Saat Yesus datang, engkau sedang mendoakan temanmu. Saat Yesus datang, engkau sedang berbagi berkat dengan orang lain. Saat Yesus datang, engkau sedang memimpin pujian. Saat Yesus datang, engkau sedang berdoa. Itulah dikatakan berbahagia. Sebab orang-orang demikian dapat prioritas nanti di hadapan Tuhan. Ini orang-orang yang setia, hamba-hamba yang setia. Amin. Ya. Oke, jadi kita bicara tentang juru selamat. Yesus juru selamat. Kalau ada juru selamat, kita pasti selamat. Kita nggak pusing lagi orang-orang perjanjian lama yang seperti orang perjanjian lama yang bingung dengan upayanya. Sekalipun mereka memberikan korban, sekalipun nyembelih domba, sekalipun nyembelih lembu, itu semua hanya gambaran. Korban itu korban yang mereka lakukan di perjanjian lama, gambaran bahwa Yesus akan datang nanti sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Itu adalah penebusan yang sesungguhnya. Sehingga ketika Yesus datang, kita semua yang percaya kepadanya diselamatkan melalui pengorbanannya, melalui kuasa darahnya. Amin. Nah, jadi bagian kita adalah sebagai saksi-saksinya. Ayo, sampaikan kepada dunia. Temanmu, tetanggamu, saudaramu. Ya, bagian kita cuma menyaksikan. Bukan memaksa. Tidak, kowe kudune ora kowe masuk neraka, ditenono kowe ra kanca aku. Bukan gitu. Sampaikan saja. Coba lihat 1 Yohanes 4 ayat 14. Jadi saksi. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dalam pengertian yang lain, ayat ini bukan lebih simpelnya gini. Tuhan ya diutus, dia sendiri datang ke dunia jadi juru selamat. Dan bagian kita adalah menyaksikan, menceritakan kepada dunia bahwa juru selamat sudah lahir. Nanti ketika mereka sudah, oh iya, berikutnya kasih tahu. Juru selamat kita Tuhan Yesus saat ini sudah naik ke surga. Lah kita ditinggal, dia berjanji akan datang kembali. Oh, jadi dia mau datang lagi. Nah, jadi rentetannya gitu. Jadi nggak fokus di Yesus sudah lahir di Bethlehem. Fokusnya akhirnya kita selalu ya kalau Natal masih ceritanya gitu ya. Cerita Natal selalu bicara tentang apa? Cerita Natal bicara tentang gembala-gembala. Cerita Natal bicara tentang Yusuf dan Maria. Cerita Natal tentang domba-domba di Bethlehem. Yes, putar itu. That's okay. Itulah fakta sejarah.
Ya, sekali lagi itu bukan mitos, bukan dongeng, fakta sejarah. Bethlehem masih ada sampai sekarang. Tempatnya ada sampai sekarang. Ya, jadi artinya itu betul-betul terjadi. Dalam literatur Yahudi bahkan dinyatakan memang ada kaisar namanya Kaisar Agustus. Ada. Banyak ya, kaisar itu banyak. Tetapi salah satu yang terkenal Kaisar Agustus karena mereka mengadakan sensus. Zaman dulu mereka pengen menunjukkan kuasanya seorang pemimpin termasuk kaisar ini dengan mengadakan sensus yang dikenal sampai sekarang sensusnya. Dan ternyata bertepatan dengan kelahiran Yesus. Banyak kontroversi ya. Yesus tanggal 25 Desember enggak sih? Besok tak link deh. Ada satu penjelasan yang bagus sekali menurut saya. Ya, ada yang mengatakan Maret atau apa karena waktu itu kan padang di gembala di padang Efrata ya. Tapi kok kebanyakan bulan Desember ini salju di Eropa. Ada penjelasannya bagus sekali. Jangan salah, ya, ada penjelasannya itu. Ya, jadi tidak asal penetapan tanggal 25. Oh, itu bertepatan dengan lahirnya Dewa Matahari. Istilah itu muncul setelah Natal. Nanti linknya kita sampaikan supaya kalian bisa cek sendiri penjelasannya. Luar biasa, bagus sekali. Jadi intinya sekarang saya mau sampaikan, Yesus Juru Selamat sudah datang. Tugas kita sekarang adalah mewartakan. Karena kesukaan besar ini untuk seluruh bangsa. Semua bangsa. Itulah kenapa kita pakai nama Yesus bagi segala bangsa. Tugas kita adalah memberitakan kepada segala bangsa. Sedikit cerita. Kemarin malam jam 12 atau berapa saya lupa, lebih mungkin. Saya dapat pokok doa dikirim dari Thailand yang pernah ke tempat kita Tuti. Dia sampaikan pesannya bahwa hari ini akan ada semacam basar dan festival segala macam yang intinya mereka mau menceritakan tentang kelahiran Yesus. Karena banyak orang di sana belum tahu. Dan tadi saya dapat laporannya lagi, puji Tuhan, orang-orang excited sekali. Mereka penasaran pengen tahu lebih. Ini kan kabar baik. Di sana Injil terbuka luar biasa sekali. Ya, saya pernah bilang mau ngasih link juga lupa ya. Tentang baptisan massal di Thailand. Luar biasa sekali. Jadi sekali lagi tugas kita, mari beritakan, kabarkan akan kelahiran Yesus. Dia sudah datang. Gak usah lagi dengan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata bahwa bukan oleh gagah kuat kita, bukan oleh kemampuan kita. Keselamatan itu anugerah, pemberian Tuhan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita yang kita peringati kelahirannya di bulan ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur akan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus sesungguhnya Juru Selamat sudah datang. Dan kabar baik ini harus diberitakan sampai seluruh bangsa. Dan biarlah Tuhan Engkau memakai setiap gereja-Mu, setiap kami umat-Mu Tuhan, setiap kami orang-orang percaya menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi pemberita-pemberita kabar baik, pemberita Injil ke seluruh dunia, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kedatangan Yesus, hidup kami punya pengharapan. Tanpa Yesus datang ke dunia, tanpa ada Juru Selamat, hidup kami hidup yang tanpa pengharapan. Karena kami tahu kekuatan manusia, kemampuan manusia tidak mungkin bisa membuat orang itu selamat masuk surga. Tidak mungkin bisa, kami bisa selamat dengan kekuatan kemampuan kami, pengetahuan kami. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, melalui kedatangan Tuhan Yesus dan pengorbanannya nanti di atas kayu salib, maka kami beroleh selamat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus, Engkau datang supaya kami punya hidup. Dan sungguh kami memiliki hidup yang kekal. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau juga memberkati kami selama dalam dunia. Kami percaya Engkau menetapkan kami bukan jadi orang-orang penerima berkat saja. Tetapi Engkau mau supaya melalui hidup kami, Engkau dipermuliakan. Bahkan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menanamkan benih firman dalam hati kami. Dan Engkau juga yang membukakan pengetahuan hikmat-Mu atas setiap kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan ini. Dan kami juga mengerjakan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari Tuhan lanjutkan berperkara melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, termasuk yang mengikuti ibadah di rumah, termasuk pemirsa yang menyaksikan melalui tayangan media sosial yang lain. Engkau juga memberkati semuanya. Biarlah kabar baik sampai kepada mereka. Mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Bukan lagi katanya, tetapi biarlah mereka mengalami sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.